Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Sakinah, NIM saya 1117079. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang sebuah potret keluarga dari salah satu keluarga yang ada di daerah saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tentang identitas dari narasumber yang saya wawancarai. Yang pertama, ayah. Nama ayah Muhammad Sabarudin. Pekerjaan sebagai wirausaha di luar kota. Kemudian beliau berumur 49 tahun. Beliau bertempat tinggal di Desa Banjaran, RT 06, RW 05, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Pendidikan terakhir beliau itu adalah SMK. Kemudian yang kedua adalah ibu. Nama lengkap ibu adalah Rahayu. Kemudian beliau berusia 43 tahun. Pekerjaan sebagai wirausaha dagang di rumah. Kemudian beliau beragama Islam, bersuku bangsa Jawa. Kemudian beliau bertempat tinggal idem dengan ayah. Kemudian Bapak Sabarudin dan Ibu Rahayu menempati sebuah rumah di perkampungan di dekat kota daerah rumah saya. Ibu Rahayu dan Bapak Sabarudin memiliki 3 orang anak. Anak tersebut yang pertama itu berjenis kelamin perempuan, yang kedua jenis kelamin laki-laki, dan yang ketiga jenis kelamin perempuan lagi. Anak yang pertama itu masih berumur 20 tahun, sama seperti kita semua, dan masih duduk di bangku kuliah. Dan dia juga bekerja sampingan sebagai perias, baik perias wedding, engagement, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, anak kedua laki-laki dan dia masih berumur 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Dan yang ketiga, anak perempuan itu masih berumur 8 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan perspektif orang tua, Ibu Rahayu dalam mendidik anak sudah berusaha sebaik mungkin dan berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam memantau perkembangan belajar pun ia berusaha mungkin untuk mendampingi, baik itu ketika mereka belajar di rumah ataupun perkembangan di sekolah. Biasanya Ibu Rahayu selalu bertanya kepada guru-gurunya. Kemudian Ibu Rahayu juga mengatakan bahwa Ibu Rahayu mempunyai aturan untuk keluarga di rumah. Jadi apabila ada yang melanggar, biasanya Ibu Rahayu hanya memberikan peringatan saja, tidak memberikan hukuman yang terlalu berat. Jika memang anggota keluarga tersebut melakukan kesalahan lagi, maka Ibu Rahayu biasanya hanya mendiamkan salah satu anggota keluarga yang memang melanggar aturan tersebut. Kemudian Pak Sabarudin itu kan bekerja di luar kota sebagai wirausaha, maka Pak Sabarudin hanya kembali beberapa kali saja, ketika ya kadang sebulan sekali, terkadang juga 2 bulan sekali, atau bisa saja kadang sebulan 2 kali, tergantung dari pekerjaannya yang ada di luar kota tersebut. Ibu juga berkata kalau bapak balik ke Pemalang itu pasti mereka melakukan quality time bersama keluarga, entah itu mereka berpiknik atau makan bareng, itu selalu dilakukan. Kemudian yang kedua itu perspektif anak terhadap orang tua. Menurut salah satu anak yang saya wawancarai, orang tuanya itu selalu mengingatkan agar dia tetap berperilaku baik dan sopan kepada siapapun, berperilaku ramah kepada siapapun, dan beradab sopan dimanapun dan kapanpun berada, karena tingkah laku mereka itu sama dengan nama baik orang tua. Jadi inti dari perkataan tersebut ialah jangan sampai membuat nama baik orang tua itu tercoreng karena tingkah laku dari anak-anak mereka sendiri. Kemudian dalam keluarga mereka juga berusaha untuk mendamaikan anak-anaknya ketika anak-anaknya sedang bertengkar. Ibu Rahayu juga lebih cenderung tidak melarang anak-anaknya untuk bermain dengan siapapun dan berteman dengan siapapun, karena menurut Ibu Rahayu mungkin dengan siapapun kamu berteman atau dengan siapapun kamu bermain, asalkan itu terserah, asalkan itu tidak membuat dampak buruk
terhadap perilakumu atau tingkah lakumu. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan observasi saya mengenai keluarga tersebut. Menurut saya, keluarga Bu Rahayu dan Pak Sabarudin itu merupakan keluarga yang dibilang harmonis, karena setiap ada masalah antar keluarga ataupun antar anak itu selalu ada yang menengahi. Jadi jika ibu mempunyai masalah dengan ayah, maka mereka akan berbicara baik-baik bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pun sama jika ada anak pertama, lebih seringnya itu ketika ia mendapatkan masalah, ia pasti bercerita kepada ayah, karena menurut ia, ayah itu lebih banyak memberikan saran yang baik daripada ibu. Mungkin karena Ibu Rahayu itu lebih sering bekerja di rumah, jadi tidak begitu paham dengan masalah-masalah luar remaja-remaja sekarang, remaja zaman now. Jadi mungkin Bapak Sabarudin yang lebih paham. Kemudian untuk kewelcomean dari keluarga tersebut, saya acungi jempol, karena sebelum saya wawancarai mereka itu saya sempat ingin mewawancarai suatu keluarga, tapi saya ditolak karena mungkin dia tidak mau untuk mengungkapkan privasi keluarganya kepada saya. Mungkin memang ada orang yang sangat menjaga privasi keluarganya, ada juga yang ya sudah sih tidak apa-apa, yang penting kan itu tidak terlalu menjurus sekali ke dalam tentang keluarganya itu. Jadi observasi saya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, keluarga memiliki fungsi untuk mengatur keturunan, memelihara, melindungi, mendidik, afeksi, sosialisasi, ekonomi, dan juga penentu status itu sudah tercapai dalam keluarga ini. Dalam hal ini keluarga Pak Sabarudin itu menurut saya sudah mencapai fungsi yang tersebut tadi dengan baik, karena semua anggota keluarga itu saling membantu dalam keluarga. Ketika memang ada sesuatu yang perlu dibantu, ya satu keluarga tersebut pasti akan saling membantu. Juga sesekali ketika ada perselisihan antar anggota, pasti mereka akan berusaha untuk mendamaikan dan mencari titik terang dari perselisihan tersebut. Tak hanya itu, meskipun Pak Sabarudin sebagai wirausaha luar kota, tapi ia ketika pulang kampung pasti akan berusaha memberikan sedikit waktunya untuk keluarganya, ya family time tersebut. Jadi family time itu menurut saya sangat penting sih bagi pertumbuhan anak-anaknya maupun keluarganya. Saya juga diberi beberapa informasi bahwasanya dalam pendidikan keagamaan terhadap anak dari Ibu Rahayu ataupun Pak Sabarudin itu anak-anaknya sangat cepat untuk memahami apa yang bapak dan ibu itu katakan. Jadi jika ada yang mereka bingungkan pun, mereka selalu menanyakan langsung kepada orang tuanya tersebut. Dan Ibu Rahayu juga mengajarkan ketika bulan puasa datang itu kepada anak-anaknya untuk berpuasa, meskipun untuk anak yang paling kecil itu biasanya baru setengah hari saja puasanya, belum sampai 1 hari full. Tapi kan paling tidak itu merupakan salah satu cara terkecil yang memang walaupun kecil itu berdampak besar untuk pertumbuhan anaknya kelak. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.